Di tengah riuhnya sejarah Indonesia, ada satu tokoh yang tak hanya bicara soal kemerdekaan, tapi juga menertawakannya dengan cerdas. Siapa dia? Sedikit yang tahu kan? Nah, dia adalah Haji Agus Salim. Dia seorang diplomat nyentrik, pemikir tajam dan komedian, intelektual yang bisa mengubah kentut kuda jadi sebuah pelajaran politik. Haji Agus Salim lahir di Koto Gadang, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam. Dia ini berasal dari suku Piliang, berarti satu suku sama saya ya, Mama, Angku. Jadi Agus Salim ini bukan tokoh kacangan, dia menguasai 9 bahasa termasuk Belanda, Inggris, Arab, Turki, Prancis, dan Jepang juga Jerman. Jadi beliau juga sebagai lulusan terbaik di HBS se-Hindia Belanda pada usia 19 tahun, luar biasa sekali kan. Ia bukan sekedar tokoh pergerakan, dia adalah seniman retorika, provokator elegan, dan penyair sindiran yang menjadikan humor sebagai senjata perlawanan. Aksinya dari menolak beasiswa dari Raden Ajeng Kartini demi harga diri hingga berdebat soal suara kentut dengan kusir Delman yang menjadi ikonik sampai saat ini. Agus Salim menunjukkan bahwa kecerdasan tak selalu harus serius ya. Kadang untuk melawan penjajahan kita tak butuh senjata. Cukup bau tembakau kretek yang menyengat di Istana Inggris atau jawaban satir saat dipanggil kambing bisa melumpuhkan argumen lawan bicara seketika. Jadi bagaimana cerita lengkap semua kisah tentang Agus Salim ini? Saya akan kumpulkan di sini. Inilah beberapa kisah-kisah jenaka, tajam dan penuh makna, tapi lucu dari sang serigala tua. Kisah yang membuktikan bahwa kemerdekaan juga bisa lahir dari tawa. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafar Mulifa di Mulifa Channel. Kisah yang pertama itu Agus Salim dan rokok kretek, diplomasi yang beraroma Nusantara. Jadi pada tanggal 3 Juni tahun 1953, Haji Agus Salim menghadiri upacara penobatan Ratu Elizabeth II di Inggris sebagai utusan Presiden Soekarno bersama Sri Paku Alam dan Duta Besar RI. Di tengah suasana megah dan formal di Westminster Abbey, Agus Salim melakukan sesuatu yang tak biasa. Ia menghisap rokok kretek khas Indonesia yang aromanya itu menyengat dan berbeda dari rokok biasanya. Nah, ketika Pangeran Philip, dia adalah suami dari Ratu Elizabeth, mencium bau yang dianggap tidak sedap itu. Lalu ia bertanya kepada para tamu tentang asal bau aroma tersebut. Dengan tenang dan penuh percaya diri, Agus Salim menjawab, "Yang mulia, bau yang tidak sedap itu berasal dari rokok kretek yang saya hisap, yang mana ini terbuat dari tembakau dan cengkeh khas Indonesia. Boleh saja yang mulia tidak menyukainya, tapi bau inilah yang menarik minat pelaut-pelaut Eropa datang ke negeri kami 3 abad yang lalu." Jawaban yang menohok sekali. Jawaban itu bukan hanya menohok, tapi juga mengandung sejarah, kebanggaan, dan sindiran halus tapi tajam. Ia tidak meminta maaf, dia tidak tunduk pada norma asing, pada teguran asing, tapi justru mengubah kritik menjadi pelajaran diplomatik tentang kolonialisme dan daya tarik rempah-rempah Nusantara. Kisah ini bukan sekedar soal rokok, tapi ini tentang identitas, keberanian, dan cara menyampaikan pesan bangsa dengan elegan dan tajam. Waktu itu dia tidak dilarang merokok ya secara resmi, tapi diprotes secara sosial dan justru menjadikan momen itu sebagai panggung diplomasi budaya bagi Agus Salim. Luar biasa sekali memang EQ-nya. Kisah yang kedua itu waktu Agus Salim diledek, dipanggil kambing. Ini judulnya diplomasi lidah tajam tapi kepala dingin gitu. Pada tahun 1923, Haji Agus Salim menghadiri sebuah rapat Sekretariat Islam atau SI yang sedang bergolak akibat infiltrasi ideologi komunis. Di tengah suasana tegang, saat ia hendak memulai pidato, terdengar suara ejekan dari barisan paling belakang. Bunyinya seperti bunyi kambing. Seperti itu. Itu mungkin kelompok pemuda yang menentangnya. Jadi dia menirukan suara kambing, mengejek penampilan Agus Salim yang waktu itu berjanggut panjang ya dan khas. Nah, mereka ingin menghilangkan wibawa Agus Salim. Mereka menyamakan sang tokoh Minangkabau itu dengan hewan ternak. Agus Salim alih-alih marah atau tersinggung, justru beliau di sini membalikan ejekan itu menjadi sindiran cerdas yang membuat seisi ruangan terdiam. Agus Salim itu cuman berkata seperti ini dalam pidato itu. "Tunggu sebentar, sungguh menyenangkan bahwa kambing-kambing pun telah datang untuk mendengar pidato saya pada hari ini. Sayangnya mereka kurang mengerti bahasa Indonesia, sehingga menyela dengan cara yang tak pantas. Nah, saya sarankan agar mereka keluar dulu untuk makan rumput di lapangan. Setelah pidato saya selesai untuk manusia, mereka boleh masuk kembali dan saya akan berpidato dalam bahasa kambing untuk mereka." Luar biasa sekali jawabannya kan. Nah, ejekan itu justru menjadi panggung kemenangan retorika Agus Salim.
Ia menunjukkan bahwa kecerdasan dan ketenangan bisa menaklukkan kebencian dan penghinaan, bahkan di tengah konflik ideologis sekalipun. Luar biasa memang jawaban-jawaban dari Agus Salim. Kisah yang ketiga itu, Agus Salim ini pernah menolak beasiswa Raden Ajeng Kartini loh. Belum ada yang tahu kan? Itu dia menolak demi harga diri seorang cendekiawan katanya. Nah, pada awal abad ke-20, dua tokoh besar Indonesia ini, Raden Ajeng Kartini dan Haji Agus Salim ini berada di persimpangan sejarah. R.A. Kartini yang dikenal sebagai pelopor emansipasi perempuan pernah mendapatkan beasiswa dari pemerintah kolonial Belanda untuk melanjutkan studi ke negeri Belanda. Namun karena ia harus menikah, beasiswa itu tidak jadi digunakan. Daripada beasiswa itu harus hangus, Kartini mengusulkan agar diberikan saja kepada seorang anak muda yang sangat cerdas dan berprestasi ketika itu. Dia bernama Agus Salim. Dia lulusan terbaik dari Hogerberger School atau HBS di Batavia, Jakarta sekarang ya. Bahkan juara pertama dari 3 HBS di Hindia Belanda. Jadi kira-kira begini isi surat Raden Ajeng Kartini kepada Nyonya Aben Danon di Belanda. Kami tertarik sekali kepada seorang anak muda. Kami ingin melihat dia dikaruniai kebahagiaan. Anak muda itu namanya adalah Salim. Dia orang dari Sumatera. Namun ketika tawaran itu sampai ke tangan Agus Salim, ternyata Agus Salim menolak loh. Bukan karena tidak menghargai Raden Ajeng Kartini, tapi karena ia merasa beasiswa itu bukan hasil pengakuan atas kemampuan dirinya, melainkan belas kasihan dan rekomendasi pribadi. Agus Salim berprinsip bahwa kemerdekaan intelektual tidak boleh dikompromikan, bahkan oleh niat baik sekalipun. Agus Salim memilih untuk tidak berangkat ke Belanda dan justru mencari pengalaman langsung di lapangan, termasuk dia bekerja sebagai penerjemah di konsulat Belanda di Jeddah, berguru pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkawi dan menguasai 9 bahasa asing. Nah, kalau sekarang orang-orang zaman sekarang ini malah justru minta rekomendasi terus, orang dalam terus ya gitu. Itu perbedaannya ya. Oke, kita lanjut. Yang keempat itu kisah kuda kentut dan lahirnya istilah debat kusir. Nah, ini mungkin nggak ada yang tahu ya, debat kusir itu datangnya dari mana. Jadi suatu hari Agus Salim ini naik delman di Batavia. Di tengah perjalanan, kuda delman yang ditumpanginya itu kentut. Dengan gaya santainya Agus Salim berkomentar, Wah, kudanya masuk angin. tapi si kusir langsung membantah. Bukan Pak, itu kudanya keluar angin namanya itu. Lalu mereka berdua berdebat panjang soal apakah kuda itu sedang masuk angin atau keluar angin. Tidak ada yang mau mengalah dalam debat itu. Nah, perdebatan berlangsung sepanjang jalan sampai mereka tiba di tujuan dan tanpa kesimpulan apapun dari debat itu. Nah, itulah sosok kesederhanaan Agus Salim ya. Dengan kusir aja dia bisa berdebat. Agus Salim kemudian menyebut perdebatan itu sebagai debat kusir gitu. Nah, contoh debat kusir ini perdebatan tidak menghasilkan apa-apa gitu. Cuma memperpanjang-panjang cerita saja. Nah, dan dari situlah istilah debat kusir ini lahir, menggambarkan perdebatan yang sia-sia, penuh ego, dan tidak substansial gitu. Jadi banyak orang-orang sekarang ini malah itu banyak yang berdebat kusir. Nah, ini anehnya. Jadi begitulah cerita humor dari seorang pahlawan Indonesia bernama Agus Salim. Dari kretek yang menyengat istana hingga kentut kuda yang melahirkan istilah politik, yaitu debat kusir, Haji Agus Salim mengajarkan kita bahwa kecerdasan tak harus kaku dan perlawanan tak selalu bersenjata. Ia menjawab ejekan dengan sindiran, menghadapi kolonialisme dengan aroma cengkeh dan tembakau, dan menertawakan debat tanpa arah dengan satu kalimat yang kini abadi dipakai orang Indonesia, yaitu debat kusir. Di balik tawa ada makna, di balik gaya nyentrik ada strategi, dan di balik cerita-cerita ini ada pesan bahwa bangsa yang besar bukan hanya yang berani bicara, tapi juga dia yang tahu kapan harus tertawa. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa, sejarah bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk dihidupkan kembali dengan cerdas, jenaka, dan penuh makna. Saya undur pamit, saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.